Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahayu, saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dalam video kali ini, saya memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani dengan dosen Muhammad Kusatik MSE/MBA. Di sini saya akan menjelaskan satu materi tentang manajemen sumber daya insani, yaitu kompensasi. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung yang diterima karyawan dari imbalan yang diberikan perusahaan. Kompensasi merupakan istilah yang berkaitan dengan imbalan-imbalan. Kompensasi merupakan istilah yang berkaitan dengan imbalan-imbalan finansial yang diterima oleh orang-orang melalui hubungan perpegawaian mereka sesuai dengan organisasinya. Pada umumnya berbentuk kompensasi itu karena pengeluaran moneter yang dilakukan organisasi. Beberapa terminologi tentang kompensasi itu ada 4. Yang pertama upah atau gaji, yang kedua itu intensif, yang ketiga tunjangan, yang keempat fasilitas. Keempat itu saya akan jelaskan. Yang pertama itu upah atau gaji. Upah biasanya itu dilakukan perusahaan dalam waktu jam, hitungan jam, di mana karyawan akan mendapatkan upah sesuai dengan kerjaannya dalam waktu yang sudah ditentukan. Kemudian gaji itu biasanya berbentuk mingguan, tahunan, bulanan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua intensif atau uang tip. Uang tip itu biasanya selain dari gaji tersebut, jika karyawan melakukan dengan kerjaannya dengan baik, maka akan dikasih uang tip atau intensif. Dia itu juga bisa berbentuk secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga itu tunjangan. Tunjangan yang diberikan kepada karyawan oleh perusahaan itu ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, kemudian piknik-piknik yang dilakukan oleh perusahaan. Yang keempat itu fasilitas. Apa sih yang dilakukan perusahaan untuk memfasilitasi pekerjanya? Pekerjanya itu agar baik gitu dalam perusahaan. Contohnya itu ada fasilitas mobil yang biasanya dilakukan perusahaan untuk menunjang fasilitas karyawannya. Yang selanjutnya itu saya menjelaskan jenis-jenis kompensasi. Jenis-jenis kompensasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu kompensasi finansial secara langsung. Yang kedua itu kompensasi finansial secara tidak langsung. Kemudian yang ketiga kompensasi non finansial. Selanjutnya, apa sih tujuan dari kompensasi tersebut? Kompensasi yang diberikan kepada karyawan menurut Noto Atmojo itu ada beberapa. Yang pertama, menghargai prestasi karyawan. Jika karyawan tersebut emang bermutu di perusahaan tersebut, maka seharusnya kompensasi itu ada. Yang kedua itu menjamin keadilan gaji karyawan. Selain gaji tetap yang diberikan perusahaan, jika memang karyawan itu melakukan dengan baik pekerjaannya, maka seharusnya ada kompensasi. Yang ketiga itu mempertahankan karyawan atau mengurangi turnover karyawan. Di penjelasan ini biasanya misalkan karyawan tersebut tidak nyaman dengan perusahaannya, maka dia akan keluar masuk. Jadi perusahaan akan menggantikan posisi karyawan yang keluar itu dengan posisi baru, sehingga melambatkan tugas-tugas yang sudah dilakukan orang yang keluar tersebut. Selanjutnya, memperoleh karyawan yang bermutu. Selain karyawan yang bermutu itu, karyawan yang bermutu itu sangat diperlukan bagi perusahaan. Selanjutnya itu pengendalian biaya. Jika biaya perusahaan tersebut naik dengan prestasi yang dilakukan karyawannya, maka seharusnya perusahaan juga harus melakukan kompensasi dengan baik juga.
selanjutnya itu memenuhi kriteria peraturan yang ada di perusahaan tersebut. Penjelasan selanjutnya itu kriteria keberhasilan dari sistem kompensasi. Selanjutnya itu kriteria keberhasilan dari sistem kompensasi. Yang pertama itu mendukung pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Yang kedua itu sesuai dengan dan mendukung strategi dari struktur organisasi tersebut. Yang ketiga itu menarik dan mempertahankan individu yang berkompeten sesuai dengan standar keahlian yang telah ditetapkan perusahaan. Yang keempat itu menetapkan spektrum yang lebih luas. Yang keempat itu menetapkan spektrum yang lebih luas atas perilaku tugas yang diinginkan seluruh anggota organisasi. Yang kelima itu merefleksikan ekuitas, artinya itu persamaan keadilan bagi seluruh anggota organisasi. Yang keenam, sejalan dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ketujuh itu dapat mencapai keenam kriteria tersebut dengan biaya proporsional dengan sesuai dengan keuangan internal. Jadi harus sesuai dengan keuangan internal juga melakukan kompensasi tersebut. Yang kedelapan itu dapat mencapai ketujuh kriteria tersebut, maka kondisi dengan penggunaan biaya yang paling efektif. Terima kasih, cukup sekian dari penjelasan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.